yang muncul adalah naluri manusia yang purba ya, naluri bagaimana memperkaya atau serakah lah. Itu kan sebuah indikasi sebetulnya. Kayaknya dia kalah judi kali ya. Sorry. Terus. Bahkan di tingkat eksekutif lah ya, eksekutif di PSSI, mungkin juga di tingkat konsultan, bahkan dulu yang pernah saya dengar di tingkat ketua umum. Dulu ya. Artinya apa ya? Bro sis, apa kabar? Offside 433 kali ini akan bahas tentang seorang oknum. Oknum. Bro Ipung, pasti dengar dong ceritanya bahwa ada satu orang di PSSI yang bilang bahwa proses itu nggak perlu, yang penting hasilnya. dan saya lihat di salah satu media nasional ya, dia sebut ada 7 statement yang disampaikan oleh yang bersangkutan, yang mengatakan ada 7 statement yang kontroversi ya. Yang pertama itu katanya yaitu tadi proses nggak perlu, yang penting hasil. Yang kedua, Indonesia ini pangsa pasar judi yang paling besar. Dan yang ketiga, ini yang nyambung aja. Dan yang ketiga itu katanya match fixing itu nggak perlu berantas. Nggak perlu diberantas gitu. Aduh. Ini kok nada-nadanya pemain. Betul. Gimana nih? Sebetulnya sih kita ini aja ya, kita generalisir aja ya, bahwa ini mafia bola lah. Ya, oke. Mafia bola kan bukan hal yang baru, di seluruh dunia ada. Iya. Ya. Dulu Itali pernah Calciopoli dia disebutnya ya. Sampai Paolo Rossi itu pernah digrounded untuk tidak bermain kalau nggak salah selama 4 tahun ya. Tapi begitu selesai dia masanya, kemudian dia tampil di Piala Dunia dan jadi pencetak gol terbaik. Gitu. Tapi itu Itali ya. Artinya di negara sepak bola Eropa yang sudah maju, match fixing atau mafia bola itu ada. Apalagi di kawasan Asia ya. Kawasan Asia ini juga tumbuh subur sebetulnya di mafia bola ini ya. Dan itu sudah berlangsung puluhan tahun lah ya. Sejak adanya kompetisi yang mulai teratur, itu judi bola juga jadi teratur. Jadi kompetisi ini menyuburkan judi ya. Pada akhirnya gitu. Itu side effect lah ya. Side effect dari sebuah kompetisi muncul jadi judi gitu. Judi bola atau mafia bola ya. Bahkan saya juga pernah dengar bukan cuma pertandingan di tingkat lokal, di tingkat nasional satu negara, tapi ini juga udah merembet misalkan pertandingan internasional. Contoh yang paling mutakhir adalah bagaimana Laos mengambil kemarin 45 orang pemainnya dihukum seumur hidup malah ya. Dan salah satunya adalah yang terindikasi adalah pertandingan yang ada di AFF Suzuki kemarin. Iya betul. Ya. Itu kan artinya apa? Mafia bola ini sudah merambah kemana-mana gitu, bukan cuma di Indonesia ya. Jadi kalau memang dikatakan Indonesia sebagai potensial market untuk mafia bola, itu betul. Karena populasi penduduk Indonesia juga cukup besar. Kompetisi yang ada di Indonesia juga kan sudah mulai ada di tingkat daerah katakanlah. Kemudian sudah masuk ke agenda nasional Liga 3, 2, 1. Itu juga kan bahkan ya tidak mungkin itu disusupi ya. Disusupi. Itu loh. Bro. Ya, oke.
Tapi gimana ya? Menurut Om mestinya nggak ada kan yang namanya mafia ini kan? Atau maksudnya kita kan pengennya pertandingan itu ya normalnya aja, pertandingan tanpa harus disusupi atau ya dimainkan lah gitu ya oleh kepentingan lain selain olahraga itu sendiri. Ya memang harusnya sih olahraga kan salah satu tujuannya adalah bagaimana menjunjung sportivitas. Dalam sportivitas yang ada adalah di dalamnya ya, termasuk adalah masalah integritas, masalah kejujuran gitu ya. Cuma kalau misalkan sudah masuk ranah menguntungkan atau tidak secara ekonomi, kita agak sulit gitu loh. Jadi yang muncul adalah naluri manusia yang purba ya, naluri bagaimana memperkaya atau serakah lah. Itu yang muncul. Jadi memang yang harus dibenahi adalah mentalitas sebetulnya. Mentalitas dan integritas diri. Bagaimana ini menjadi sebuah olahraga yang benar-benar sportif, olahraga yang tidak perlu diatur, tidak diatur dalam pengertian hasilnya ya. Iya benar. Tapi ini berjalan dengan alamiah gitu. Alamiah. Betul. Fair play. Fair play. Ya, Gitu. Oke. Begitu. Ini bro, kan saya sempat nyimak salah satu rekaman Najwa Shihab ya. Shihab itu. Ya. Najwa Shihab mungkin nanti di video saya putar sedikit ya cuplikan dari rekamannya itu. Oke. Tapi Anda masih Anda tahu persis bahwa memang ada pengurus-pengurus klub atau pengurus-pengurus federasi yang memang masih bermain di sini. Kita tahu Satgas Mafia Bola kemarin menangkap beberapa tahun yang lalu menangkap serangkaian petinggi PSSI begitu. Sekarang masih bermain tidak? Ya mudah-mudahan tidak bermain, mudah-mudahan. Berarti kan jawaban saya barangkali ada yang masih bermain. Anda tahu ada yang masih atau tidak? Insya Allah ada. Siapa itu Mas? Ini kalau saya mau sebut Mbak ya inisial aja dulu lah, itulah. Ya, Mr. H gitu aja. Mr. H. Ya, tapi saya rasa kalau apa posisinya apa? apa? Esko bilang apa dia? H siapa nih? Banyak H. Mbak. Anda biasanya berani menyebut Mas Bambang? Saya paling berani Mbak. Itu kan menyebut bahwa di kalangan pengurus, di kalangan pengelola sepak bola Indonesia masih ada orang yang bermain, yang pelaku lah gitu ya. Itu kira-kira masih nggak sih mereka kerja dalam tanda petik main gitu? Gini, ini kan statement-statement dari oknum ini, itu kan statement yang baru aja muncul. Benar. Kalau statement itu baru muncul dan sedemikian katakanlah paralel lah dengan kondisi yang ada, misalkan dia mengomentari mengenai hasil AFF gitu kan, dimana tidak perlu proses katakanlah. Kalau penting hasil gitu. Yang kalau cuma runner up ngapain pula si STY gitu. Itu kan sebuah indikasi sebetulnya. Kayaknya dia kalah judi kali ya. Sorry. Terus sehingga kesel gitu. Aduh, ini gua mestinya menang nih gara-gara jadi runner up. Statement itu kan sebagai apa ya? Barometer katakanlah. Indikasi bahwa itu masih ada gitu loh. Bahkan di tingkat eksekutif lah ya, eksekutif di PSSI, mungkin juga di tingkat konsultan, bahkan dulu yang pernah saya dengar di tingkat ketua umum. dulu ya. Saya nggak tahu. Artinya apa? Itu sudah kronis sebetulnya. Kronis ya. Betul. Ada nggak sih harapan bahwa ke depan sepak bola Indonesia bagus gitu dalam arti yang kayak gini ini yang mengacaukan ini ya berantas gitu ya. Kita kan selalu harus punya optimisme ya. Okay. Harus punya optimisme bahwa olahraga ini di mana jutaan masyarakat Indonesia punya ekspektasi, punya harapan. Ini olahraga yang sangat merakyat. Ya tentu kita punya keinginan seperti itu. Betul. Ada harapan-harapan seperti itu.
Tapi tentu saja ini adalah masuk juga ke ranah-ranah political will gitu loh. Dari masing-masing Politik di mana nih? politik. Politik berkebangsaan atau politik perbuitan? Artinya gini, political will kan bukan pengertian masalah kekuasaan aja kan. Political will juga kadang-kadang dihubung-hubungkan dengan sesuatu yang sifatnya materialistik gitu loh. Nah, kalau misalkan ini ada political will, ada keinginan untuk membersihkan, saya yakin sih masih bisa. Oke. Nah, satu lagi, kita lihat nih kan ada 2 klub yang promosi, yang promosi 3 kan, Iya. tapi yang 2 ini kan tenar karena pemiliknya nih. Iya. Yang satu Rans Cilegon FC yang dimiliki oleh Raffi ya, Raffi Ahmad. Satu lagi kan PSIS Solo. Yang salah satu pemiliknya adalah anak presiden, Iya. Kaisang. Ada nggak harapan kepada 2 tokoh ini yang dia akan dan tanda petik makin mempercepat untuk kebersihan gitu. Ya, mendobrak Mendobrak, hegemoni dari Iya. orang lama. Orang-orang lama kan sekarang katanya Betul. di kepengurusan itu kan sebagian masih yang lama, sebagian ada yang baru. Nah, itu yang saya maksudkan. Bagaimana harapan itu muncul ya. Harapan ini muncul juga kan ketika ada orang-orang baru, katakanlah ya. Saya sangat bersyukur sekali ada orang-orang seperti Raffi Ahmad ya. Kemudian ada anaknya presiden, Gibran katakanlah ya, untuk mulai masuk ke dunia ini gitu loh. Artinya memang manajemen sepak bola juga kan manajemen yang selalu berkembang. Manajemen ini juga kan berkembang seiring dengan perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. Bagaimana kemudian teknologi digital itu juga punya pengaruh terhadap bagaimana memanage sebuah usaha katakanlah seperti itu. Jadi saya sangat berharap ada muncul lagi orang-orang seperti mereka sehingga kedepannya ini olahraga ini bisa dibersihkan dari katakanlah kita potong satu generasi gitu. Gila, berarti itu dianggap yang oknum-oknum ini satu generasi ya. Itu generasi jadul lah ya. Artinya itu harus seperti itu. Gitu. Oke, sip kalau gitu. Thank you bro. Oke, terima kasih. Kita sampai jumpa lagi di Offside 433 yang akan datang. Bye.